Halo teman-teman, selamat datang di video keempat dari memulai Blender untuk pemula. Hari ini aku akan menunjukkan bagaimana cara membuat sebuah Rubik Cube. Aku akan menggunakan modifier mirror, aku akan menggunakan array modifier, dan aku juga akan menggunakan subdivision surface. Atau mungkin aku enggak. Oke, mari kita mulai. Jadi, pertama kita akan menggunakan cube yang ada di Blender. Lalu kita akan pergi ke edit mode. Lalu kita akan memotong lah. Ctrl R, klik kanan. Ctrl R, klik kanan. Ctrl R, klik kanan. Kita pergi ke front, lalu Z5, akan mencet Z. Ini akan membuat sebuah mode namanya adalah wireframe mode. Lalu jika kami mencet B, kami bisa pergi ke box select ini, lalu box select yang bawahnya juga, delete vertices, lalu bagian depan, samping juga, box select, delete vertices. Oke, kita sudah memiliki satu bagian pojokan. Lalu aku akan supaya gampang add modifier mirror x y z. Aku akan pasang clipping. Lalu kita hanya perlu mengedit satu ini dan kita bisa dan semuanya akan teredit. Oke. Sekarang kita akan menggunakan array modifier. Kecilkan 3. Lalu array lagi 3, tapi jangan di x-axis, di y-axis. Lalu array lagi di 3, tapi di z-axis. Oke. Jadi ini aku sudah menunjukkan bagaimana cara membuat sebuah kotak dari kotak kecil. Sekarang kita akan menggunakan bevel. Jika kita mencet Ctrl F, kita sini melihat bahwa ada bevel. Kita bisa memencetnya, lalu akan menarik pelan-pelan untuk melihat seperti apa hasilnya. Aku akan masang sekitar seperti ini. Ya. Oke. Sekarang kita bisa melihat di samping di operator panel, kita bisa melihat berapa banyak offsetnya, lalu berapa banyak segmennya yang bisa kita naikkan terus. Kita pakai sampai 8. Aku hanya akan memasang 1. Kita juga bisa memasang protection nih, dan bentuknya jadi seperti ini, aneh. Aku akan matikan protection nya. Nah, oke. Sekarang aku akan menunjukkan bagaimana persiapan untuk nanti texturing material. Caranya adalah pertama kita harus mengapply mirror kita supaya kita bisa mengedit semuanya. Lalu kita akan mengapply array. Tidak bisa di-apply di edit mode. Oke. Apply. Oke. Sekarang kita akan membuat sebuah material untuk ini. Aku tidak akan menggunakan Blender Render Engine karena aku benar-benar tidak biasa dengan Blender Render Engine. Aku akan menggunakan Cycles Render Engine yang agak sedikit lebih complicated, tapi lebih jika sudah mengerti akan jauh lebih gampang. Oke, sekarang aku akan menggerakkannya 1 G Z 1. Lalu aku akan pencet titik untuk memasangnya di 3D cursor, lalu akan men-scale-nya 0,5. Oke, karena aku tidak ingin terlalu besar-besar. Sekarang kita bisa sini, lalu kita pergi ke material. Ini akan dibesarkan saja. Lalu ini adalah material yang biasa. Kita bisa mencet use node, lalu kita bisa mengganti-ganti warnanya. Misalnya warna apa yang biasanya ada di kubik, menurutku warnanya adalah hitam. Jadi, tapi kenapa tidak bisa terlihat? Karena di viewport colornya warnanya masih putih. Kita bisa memasang viewport colornya supaya warnanya menjadi hitam. Oke. Tapi hitam seperti itu nggak terlalu bagus ya, kita naikin saja lah seperti ini. Oke. Misalnya kita bisa menamakan ini, materialnya adalah Rubik base. Lalu kita mencet tambah new, lalu misalnya merah.
Lalu aku akan mengubah warnanya menjadi merah. Lalu aku membutuhkan select bagian mana yang ingin jadi merah. Jika kita pergi ke edit mode, pencet face select face yang ada di sini. Lalu kita sama select sini, sini. Oke. Lalu kita bisa klik yang merah. Lalu assign. Jangan lupa viewport colornya. Kita bisa melihat bahwa bagian itu ternyata merah. Kita juga jika inginkan mengubah warna merah di bagian tengah-tengah perantara sini. Lalu oh ya, untuk menggunakan seleksi seperti ini kita bisa mencet C. Ini circle select. Lebih gampang kalau ingin select sesuatu yang bentuknya tidak normal. Lalu assign. Oke. Ya mungkin sini juga boleh, di dalam sini. Merah assign. Terus habis itu ya kita bisa lanjutkan di sini, di sana, samping sana. Oke. Aku akan menunjukkan satu kali lagi. Aku akan menunjukkan yang warna putih. Putih. Salah tulis putih. Lalu aku akan men-select yang di sini. Men-select. Lalu aku akan men-select yang bagian dalam. Sini, lalu putih assign. Oke. Aku sudah menunjukkan bagaimana caranya. Sekarang aku akan men-skip semuanya dan aku akan mempause recordingnya, lalu akan menyelesaikan semuanya. Sekarang kalau sebaiknya pause lalu menyelesaikan semuanya juga. Oke, sampai ketemu setelah aku menyelesaikannya. Oke, aku sudah mewarnai semuanya. Aku harap warnanya benar. Tadi aku sedang ngeliat di internet tampaknya warnanya benar. Oke, sekarang Aku sudah menunjukkan bagaimana cara menambahkan sebuah warna. Lalu oh ya, sekarang aku akan mempersiapkan untuk video selanjutnya rendering. Jadi aku akan menggerakkannya G Y G X. Lalu misalnya aku akan membuat sebuah mesh baru. Ya, lalu cahayanya nanti sisanya akan ditunjukkan kok di selanjutnya. Nanti akan aku jelaskan kenapa aku melakukan ini. Kembalikan. Oke. Oh ya, untuk berjaga-jaga saja jika kalian ingin mulai merender sebelum itu videonya, F12 lah yang dipakai. Jadi kalian bisa pergi ke sedikit terlalu jauh. Ini gini. Lalu kalian bisa pergi ke sini render untuk merendernya dan bisa melihat seperti apa hasil awalnya. Oke, jadi ini adalah hasil akhir dari video kali ini. Aku telah menunjukkan bagaimana cara modelingnya dan bagaimana cara membuat materialnya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.